ada pengajaran tentang sutrah. Sutrah itu orang yang sholat menghadap sesuatu. Ada perbedaan pendapat. Yang satu pendapat mensyaratkan tertib, yang satu pendapatnya tidak mensyaratkan tertib. Apa tertib? Orang yang sholat sunat menghadap bintis. Kalau tidak ada bintis maka menghadap tamis, dinding ataupun tiang. Kalau ada dinding, ke dinding dulu. Oh, tidak ada dinding maka menghadap tiang. Kalau tidak ada tiang maka asa, tongkat yang ditancapkan di depannya. Bila tidak ada maka barang yang diletakkan di hadapannya. Bila tidak ada maka barulah diijtihadkan kembali oleh para ulama. Nah, yang saya kagum, suatu hari saya berangkat umrah sekitar 2015 di Masjid Terapung yang ada di Jeddah. Salat di sana. Rombongan kami terlambat, lalu bikin jemaah sendiri di tengah-tengah masjid. Oleh imam yang sudah bubar sholatnya, melihat kami sholat di tengah, ada orang yang lalu lalang. Beliau datang ke samping masjid, dekat dinding, dekat bintis. Ada kayu berbentuk setengah lingkaran seperti mihrab. Dia ambil kayu itu, diletakkan di hadapan imam kami untuk menjadi sutrah, agar orang yang lalu lalang tidak bermasalah. Nah, yang jadi hukumnya, membuat sutrah ini sunat, bukan wajib. Hendaklah menghadap sesuatu, sunat. Kalau sudah dibuat sutrah oleh orang yang sholat, maka haram bagi siapapun untuk lewat antara orang yang sholat ini dengan sutrahnya. Nah, apabila lewat, falyadfa'hu, hendaklah ia larang. Apabila dilawan juga, falyaqtulhu fa innahu syaitanun, hendaklah dibunuh karena itu adalah syaitan. Maka sunat untuk menahan. Nah, ketika kita sedang sholat. Kapan? Ketika ada sutrah. Nah, masalahnya dilanjutkan oleh para ulama, sutrah imam adalah sutrah bagi saf yang pertama, saf pertama adalah sutrah bagi saf kedua, dan begitu seterusnya. Nah, maka ini adab ini pernah beberapa kali kita sampaikan, bahwa bila kita sholat berjamaah, kemudian sholat itu selesai, ada masbuk di belakang. Oleh adab ketimuran kita, lebih merasa sopan berjalan di hadapan orang yang berdiri tegak daripada lewat di hadapan orang yang duduk. Padahal di dalam sholat, orang yang duduk ini sudah salam, yang berdiri di belakang sedang melanjutkan sholat. Kita langgar syariat untuk memuliakan adab. Nah, maka seharusnya kalau ada yang sedang sholat masbuk di belakang, kalau ingin lewat keluar, langkahi orang yang duduk yang sudah salam. Jangan orang yang tegak yang sedang sholat. Itu kalau dia mengambil sutrah. Ditambahkan lagi, apabila ada sutrah, apa kata Nabi? La ayyaqifa ahadukum arba'ina sanatan khairun lahu min ayyamurra baina yadayil musalli. Sungguh salah seorang di antara kalian berdiri tegak menanti sampai 40 tahun lebih baik daripada ia melangkahi seorang yang sedang sholat. Itu kalau ada sutrah. Kalau tidak ada sutrah maka tidak berlaku. Nah, ternyata pemahaman ini belum merata di tengah-tengah masyarakat, sehingga suatu malam sekitar 3-4 tahun yang lalu saya sholat di Masjid Al-Ma'mur Lamprit. Setelah sholat maghrib, sholat ba'diyah maghrib, ada seorang kawan duduk di depan saya. Beliau juga ustaz. Saya duduk di belakang beliau. Terlihatlah ada jemaah yang duduk di depan beliau itu ingin keluar, melintas di depan beliau yang sedang sholat. Beliau sedang duduk tasyahud sholat. Orang ini merendahkan diri, menurunkan tangan untuk lewat. Oleh kawan ini dihadang. Dia angkat tangannya, dihadang. Tiba-tiba tangan yang diangkat ini dijabat. Pikir ketunyungnya untuk maaf. Tiba-tiba tangan ini dijabat. Ditarik oleh kawan ini, kemudian diulang lagi, dijabat lagi. Ditarik lagi, baru pada tarik yang ketiga, beliau melihat ke orang, oh ternyata sedang sholat. Maka dengan wajah agak tengsin, kata orang Jakarta, ya, dengan wajah agak sedikit malu, beliau melintas ke jalan yang lain. Saya demi menjaga beliau agar jangan merasa malu bahwa peristiwa ini ada saksi matanya, pura-pura tidak tahu, pura-pura berarti enggak. Jadi ini ketidaktahuan itu berdampak kepada hal-hal lain yang lebih memalukan. Maka ada adab-adab pada sholat ini yang seharusnya itu sudah tuntas di awal. Jadi benar, itu luar biasa sekali. Maka pengajaran dari orang-orang terdahulu demikian, ada perbedaan-perbedaan, dan itu luar biasa sekali. Maka tadi kita apresiasi, di kampung ilmunya tinggi, cuma pelaksanaannya masih kurang. Di kota semangatnya tinggi, ilmunya masih kurang.
Maka kita padukan, sekali-kali tukar posisi, yang di kota tinggal di kampung, orang kampung suruh tinggal ke kota, ya, supaya ada perbedaan, saling mengisi ruang yang kosong ini. Terima kasih Pak.